Shalom semuanya. Shalom. Seberapapun kita yang hadir, kita percaya kita rindu untuk datang untuk bersekutu, menyembah dan mendengarkan firman-Nya. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan namanya pada pagi hari ini. Sama-sama kita untuk membuka ibadah kita pada pagi ini, kita akan pujian, nyanyi dan bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Nyanyi sama kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar sungguh sangat mengucap syukur Bapa di surga atas kebaikan Tuhan bagi kami. Kalau kami pagi hari ini hadir di dalam tempat ini di rumah-Mu Bapa, kami rindu, kami ingin memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir. Tuhan berkati mereka supaya mereka pulang dengan penuh sukacita. Mungkin pada pagi hari ini ada yang datang dengan masalah Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka, dan mereka boleh bersukacita karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi semua yang melayani, mulai dari pemain musik, pemimpin pujian, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami tidak mau melewati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan ibadah yang kami laksanakan pada pagi hari ini. Jadi di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Di depan saya ini ada 11 orang, 11.000 orang nih di depan saya. Amin. Kita seberapapun kita yang hadir, kita percaya kita rindu ya untuk memuji dan memuliakan namanya. Amin. Amin. Yang bersorak-sorai, yang berusaha kita angkat tangannya, salami dong tangan kirinya. Kita mau angkat pujian api kemuliaan. Kita
pujian kita, datanglah ke baitnya. kesaksian bagi Bapak dan Ibu yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan selama seminggu, mungkin sebulan ini. Saya persilahkan waktunya. Mungkin yang diem-diem ulang tahun. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ibadah kita. Kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita katakan
walau ku tak dapat melihat. Ku sadar
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena kami merasakan kebaikan Tuhan hari lepas hari. Kami melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Itu terbukti kalau kami masih ada sampai saat ini Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Sekarang Bapa di surga, waktunya Engkau berbicara kepada kami. Saya hamba-Mu sadar hamba adalah alat-Mu. Aku memberikan hidupku untuk dipakai oleh Tuhan. Dan taruh perkataan-Mu di mulut hamba Tuhan, supaya setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba adalah firman Tuhan. Jangan biarkan manusia hamba yang berbicara, tetapi Roh Kudus yang menuntun hamba untuk menyampaikan firman. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan karena ini yang ketiga kalinya saya diminta untuk melayani di tempat ini. Dulu yang pertama kali sebelum saya masih sendiri. Nah, saya pernah menyampaikan firman Tuhan di sini. Kemarin saya dipanggil untuk melayani sebagai pemimpin pujian, dan kemudian hari ini saya diminta untuk membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua. Baik, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum mengenal saya. Nama saya Adrianus Dibuto. Suku saya, orang tua itu dari Sulawesi Tenggara, tapi saya lahir dan besar di Ambon. Saya merantau ke Jakarta pada tahun 2007 sampai sekarang. Dan saya sudah menikah baru 2 tahun. Ya, istri saya orang Kalimantan Utara. Dan hari ini dia tidak menemani saya karena Bapak Ibu, istri saya baru hamil muda 3 bulan. Saya ingat waktu yang lalu kami datang di sini, Bapak Gembala tanya, sudah hamil atau belum? Saya katakan belum, gitu ya. Ternyata waktu itu sudah 8 minggu Bapak Ibu. Dan waktu itu istri saya pulang ke Kalimantan. Dia pergi penelitian. Ketika dia sampai di Kalimantan, dia bilang, kok aku rasa seperti lain ya. Aku rasa seperti tidak semangat di sini. Kalau biasanya kalau dia pulang kampung tuh semangat dia buat apa-apa itu pasti semangat. Tapi waktu itu dia tidak semangat. Karena penyertaan dan perlindungan Tuhan, Bapak Ibu, di sana dia beraktivitas, dia angkat yang berat gitu ya. Kata orang di bulan pertama itu jangan angkat yang berat-berat, tapi di sana saya melihat Tuhan menjaga dan melindungi dia. Sehingga dia pulang ke Jakarta, dan saya baru tahu ketika saya lihat dia setiap hari dia tidur. Dan saya bilang, kok ini orang tidak biasanya tidur siang? Karena dia tidak pernah tidur siang Bapak Ibu, karena dia bukan orang yang suka tidur siang. Dia kebanyakannya baca, belajar. Tapi waktu itu ketika dia pulang dari kampung, setiap hari dia tidur siang. Saya bilang, ini perlu dites. Setelah kami tes, ternyata dia positif hamil. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi keluarga kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Di bulan Agustus ini adalah bulan misi bagi Gereja Kemah Injil Indonesia. Ya, kalau kita lihat setiap bulan Agustus itu pasti Gereja Kemah Injil Indonesia merayakan bulan misi. Dan ini adalah minggu keempat. Biasanya di minggu keempat itu mereka merayakannya dengan memakai baju adat Bapak Ibu.
Ya, kalau saya lihat di sosial media, di Facebook, pasti di minggu keempat ada foto aja dengan baju daerah masing-masing, ya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, bulan misi bagi kita Gereja Kemah Injil, perenungannya sejauh mana kita sebagai jemaat atau warga Gereja Kemah Injil sudah memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, tema yang Bapak Gembala berikan kepada saya, memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Sekali lagi, memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Mari kita buka firman Tuhan. Kita baca dari 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mari kita lihat kalimat yang terakhir. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, ya, kita ini lahir dari keluarga Kristen. Ya, ada yang mungkin bukan dari keluarga Kristen, tetapi ketika dia mendengarkan Injil, dia menerima Tuhan, dia jadi orang Kristen. Tapi kalau kita yang lahir dari keluarga Kristen, nenek kita orang Kristen, ya, orang tua kita orang Kristen, apakah kita sudah memberitakan Injil? Pemberitaan Injil itu harus terus disampaikan. Dan kita harus ingat bahwa pemberitaan Injil adalah inisiatif Allah bagi manusia. Sebenarnya Bapak Ibu, kita ini tidak layak menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Allah Bapa di surga sangat mengasihi kita, Dia mengutus anaknya, ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ketika manusia pertama yaitu Adam dan Hawa melakukan dosa, Tuhan sendiri yang datang mencari mereka. Bukan manusia, bukan Adam dan Hawa ketika melakukan dosa langsung mereka datang mengaku dosa kepada Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan datang mencari mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mampu mencari Allah. Karena waktu itu manusia berpikir, saya sudah melakukan kesalahan besar. Inilah yang menghambat kita untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita tadi, memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Tapi terkadang kita dihalangi oleh dosa-dosa kita sendiri. Contohnya Bapak Ibu, kita ingin sekali menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita masih punya dosa. Ingat, itu adalah senjata iblis. Iblis akan mengintimidasi kita, sehingga kita tidak mampu mengucapkan atau memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan Injil pertama kali disampaikan kepada siapa? Kepada institusi keluarga. Ya. Tuhan datang kepada keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memberitakan Injil dulu kepada keluarga kita. Ya. Jangan kita muluk-muluk mau langsung ke Afrika. Jangan. Karena masih banyak keluarga-keluarga kita yang belum mengalami Tuhan. Ada banyak orang bilang, saya mau menjadi hamba Tuhan, pergi menginjil ke Afrika, ya, ke India. Tetapi dia lupa bahwa masih ada keluarganya yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu, meskipun keluarga kita sudah orang Kristen,
Ya. Belum tentu mereka itu menerima Tuhan. Ya. Mereka hanya menyandang status itu orang Kristen, tapi mereka belum menerima Tuhan. Kita harus memberitakan Injil itu kepada mereka. Kalau kita tidak memberitakan Injil itu kepada mereka, mereka akan binasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sekarang masih punya PR ya untuk keluarga-keluarga saya. Ya, di kampung saya ya banyak pemuda-pemuda yang mereka memang orang Kristen, tapi kehidupan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka itu orang Kristen. Kalau setiap Natal tahun baru itu Bapak Ibu disambut dengan minuman keras, itu mendukakan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, para nabi sudah menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia, dan inti dari pemberitaan Injil itu adalah keselamatan. Kalau kita baca dalam Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Bapak Ibu Saudara, inti dari pemberitaan Injil itu adalah keselamatan yang Allah kerjakan di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Mungkin teman-teman pemuda di tempat ini bertanya, bagaimana cara saya menyampaikan Injil keselamatan bagi teman saya yang belum mengalami Tuhan? Saya tidak punya background pendidikan teologi. Tidak terlalu susah teman-teman. Kita tidak usah katakan Tuhan itu baik. Yang kita tunjukkan lewat sikap dan tindakan kita, supaya orang lihat, kamu orang apa? Orang Kristen. Ih, kamu kok baik ya? Karena itu yang diajarkan kepada saya. Saya harus menjadi orang baik. Kita harus menyampaikan keselamatan itu. Contohnya kalau kita di sekolah, yang masih sekolah, kok kamu gak nyontek ya? Kok kamu kalau ujian santai-santai aja, tidak panikan gitu ya? Kita katakan bahwa saya anak Tuhan. Kita tunjukkan dengan sikap kita, dengan kemampuan yang kita punya, supaya orang bilang, oh ternyata orang Kristen itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Dari kehidupan kita, mereka tertarik untuk tahu siapa Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, pemberitaan Injil itu akan berhenti sampai kepada kita saja. Dan kita dikatakan sebagai laut mati. Saya belum pernah pergi ke laut mati ya, tapi saya dengar cerita bahwa laut mati itu dia menampung semua kadar garam bagi dirinya sendiri ya. Jadi ketika orang baring di situ bisa terapung. Jangan sampai kita seperti itu. Kita hanya menggarami diri kita sendiri. Kita tidak pernah mau menggarami orang lain. Kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau kita harus menyampaikan Injil itu kepada setiap orang. Karena Tuhan tidak mau Injil itu berhenti kepada kita. Dia mau itu diberitakan terus sampai Tuhan datang kedua kalinya. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, di sana kita menjumpai bahwa inti pemberitaan masih tetap sama, ya, tentang keselamatan bagi umat manusia dari dosa. Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16,
Ya, di sini ayat ini seringkali menjadi ayat yang favorit ketika Natal dihafalkan oleh anak-anak sekolah minggu. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ada yang nggak bisa hafal, berarti dia nggak pernah ikut sekolah minggu. Siapa di sini waktu masih kecil ikut sekolah minggu yang masih muda? Pasti kalau Natal dikasih ayat hafalan ini. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Bapa itu sangat besar. Ya, tidak terbatas. Dunia ini berarti menyangkut semua orang. Bukan hanya orang Kristen. Tetapi orang yang di luar Kristen pun Tuhan mengasihi. Makanya Tuhan mau supaya kita itu memberitakan Injil, jangan berhenti kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, mungkin ada banyak yang menolak kita. Mungkin keluarga kita bilang, kamu sok rohani gitu ya. Atur dulu dirimu supaya kamu bisa menyampaikan Injil kepada saya. Tapi jangan malu, jangan berhenti. Kita ingat, Tuhan Yesus aja pernah ditolak. Ya, Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, yang jelas-jelas yang diutus Bapa juru selamat, ditolak oleh orang Yahudi. Mereka katakan, siapa kamu, anak tukang kayu, yang mau mengajari kami? Memang ketika kita menyampaikan Injil Bapak Ibu, ada banyak orang yang menolak kita. Bagian kita adalah memberitakan itu berulang-ulang. Jangan berhenti. Meskipun ada penolakan ya, kita harus memberitakannya. Dulu waktu saya masih SMA Bapak Ibu, ketika saya sekolah di SMA Angkasa namanya, ada teman saya yang Muslim. Dia bertanya tentang Tuhan Yesus. Waktu itu pengetahuan saya tuh masih kurang tentang Alkitab. Kenapa sih kamu percaya Tuhanmu yang ada 3 itu? Gitu ya. Waktu itu saya diam aja Bapak Ibu, karena pengetahuan saya belum kayak seperti hari ini. Saya bilang, saya percaya sama Tuhan Yesus, itu saja, titik. Dan pada saat ini Bapak Ibu anak yang bertanya soal itu, sekarang dia sudah masuk Kristen. Bukan karena dia percaya, karena menikah dengan orang Kristen. Ada kayak gitu Bapak Ibu. Jalan kita itu mungkin dari lahir sudah Kristen. Ada yang menikah dengan orang Kristen, masuk Kristen. Tetapi apakah benar dia sudah diselamatkan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tugas kita adalah terus menyampaikan berita itu kepada orang yang belum mengalami Tuhan. Kata Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya, kalau kita baca di Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia katakan kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Jadi apa yang dikehendaki Bapa, itu yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita pun, anak-anaknya, apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga, kita harus melakukannya. Yang tidak dikehendaki Bapa di surga, jangan kita melakukannya. Tapi berbanding terbalik Bapak Ibu, seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Bapa. Contohnya ada banyak, kita semua ini sudah punya gadget masing-masing. Ada yang lewat layar HP kita tergoda untuk melihatnya.
Kita tidak pernah memikirkan perasaan Bapa di surga. Bapa di surga senang nggak ya dengan apa yang saya lihat? Dia sedih atau enggak? Tetapi kita hanya memikirkan perasaan kita. Oh, yang penting mata saya puas. Kita hanya memikirkan perasaan kita. Kita tidak memikirkan apa yang Tuhan kehendaki supaya kita kerjakan. Yang Tuhan kehendaki supaya kita kerjakan, Bapak Ibu, memberitakan Injil. Sekali lagi, memberitakan Injil. Injil itu harus terus diberitakan berulang-ulang. Kita kan tidak mau kalau kita hanya kita saja yang masuk surga. Kita kan tidak mau nanti anak kita, kakak kita, adik kita, atau suami kita, ketika kita di surga, mereka tidak ada bersama dengan kita. Bagaimana perasaan kita ketika kita di dalam dunia ini bersama-sama dengan mereka? Ya, setiap hari makan sama-sama, tidur sama-sama, bangun melihat dia. Tetapi kalau kita nanti mati, kita tidak memberitakan Injil kepada dia, kita di surga, dia di mana, Bapak Ibu? Pasti kalau kita lihat dia di tempat lain, kita akan sedih. Dan penyesalan itu tidak ada gunanya kalau sudah kembali ke surga. Lebih baik kita harus menyesal di dunia ini sebelum kita menyesal di surga. Karena tidak ada yang namanya kita perbaikilah gitu. Nggak ada. Selagi kita masih di dalam dunia ini, Bapak Ibu, mari kita memperbaiki semuanya, termasuk kita memberitakan Injil. Kalau kita tidak memberitakan Injil, Bapak Ibu, Bapak di surga akan sangat sedih melihat kita. Karena kita egois. Ya, kita mau makan sendiri gitu ya. Kayak kita pagi hari ini datang ke dalam gereja, kita udah makan kenyang nih. Ya. Nanti minggu depan kita datang lagi makan kenyang. Tapi kita tidak pernah berbagi kepada orang lain. Ini harus dikerjakan oleh kita. Ya. Karena pemberitaan itu harus terus berlangsung. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Di ayat ini, Bapak Ibu, terdapat mandat yang harus dilakukan oleh orang percaya. Ini mandat. Karena itu, pergilah, kata perintah. Ya, kalau kita disuruh oleh orang tua kita pergi dan kita tidak pergi, bagaimana perasaan orang tua kita? Contohnya, kita yang masih muda, orang tua minta kita supaya kita kuliah. Ya. Terus kita bilang, saya nggak mau kuliah. Atau orang tua suruh kita pergi sekolah, saya nggak mau pergi sekolah. Bagaimana perasaan orang tua kita ya terhadap kita? Terkadang Tuhan itu tidak memaksa. Ya, Tuhan itu tidak memaksa kita. Dia memberikan kehendak kepada kita, kehendak bebas untuk kita memilih. Kita mau melakukan atau tidak. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berdaulat ya. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dia katakan pergilah, kita harus pergi. Ya. Kita harus memberitakan Injil. Dan firman Tuhan katakan Ia akan menyertai kita. Tuhan kalau katakan ini, Dia akan menepatinya. Ya. Dia tidak main-main dengan apa yang Dia katakan. Kalau tadi saya yang katakan ya Bapak Ibu, ya harus masih pikir 2 kali.
Apa jaminannya gitu ya? Kalau Bapak suruh saya pergi ke Afrika memberitakan Injil, apa jaminannya gitu ya? Kalau Bapak Ibu bisa berpikir kalau saya katakan gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus yang katakan, pergilah. Kan dia penguasa seluruh alam raya ini, Bapak Ibu. Artinya bahwa segala kehidupan kita Tuhan yang kendalikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun masih banyak dari orang Kristen pada saat ini, Bapak Ibu, kalau kita melihat mereka tidak melakukan mandat itu. Ya. Mandat itu hanya terhenti mungkin di saya, terhenti di Bapak Ibu. Apa alasannya? Mandat itu terhenti kepada kita karena ada beberapa hal yang membuat orang Kristen itu tidak berani memberitakan Injil. Yang pertama, banyak orang Kristen hanya berstatus Kristen. Hanya orang Kristen berstatus Kristen. Coba lihat KTP-mu, orang Kristen. Ya. Coba kamu ceritakan tentang Kristus, saya tidak bisa. Karena status kita hanya orang Kristen. Itu yang membuat Injil terhenti, Bapak Ibu. Jangan kita bangga dengan status kita orang Kristen kalau kita tidak memberitakan Injil. Yang kedua, pemberitaan Injil itu dianggap hanya tugas gembala atau para penginjil atau orang yang bersekolah teologi. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau saya dengar kalimat yang seperti ini, nggak habis pikir saya. Kok gembala tugasnya memberitakan Injil? Setiap kita Bapak Ibu yang mengatakan bahwa kita orang Kristen, pengikut Kristus, kita itu siap memberitakan Injil. Jangan saja gembala. Tugas itu kan tadi Tuhan bilang gini di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, enggak, Tuhan tidak katakan karena itu gembala pergilah memberitakan Injil, enggak. Pergilah ini untuk semua kita orang Kristen. Bukan hanya gembala saja, bukan hanya penginjil, bukan hanya orang yang bersekolah teologi. Kita semua yang menganggap dirinya sebagai orang percaya memiliki tugas memberitakan Injil. Ya, kita harus beritakan Injil kepada teman kantor kita, teman kampus kita, teman di sekolah, tetangga kita. Supaya ya Bapak Ibu, kita berguna bagi kerajaan Allah. Yang ketiga, dan banyak orang Kristen yang belum benar-benar mengalami Injil. Ini masalahnya Bapak Ibu. Masih banyak orang Kristen yang belum mengalami Injil itu. Apa yang kita mau sampaikan kalau kita belum mengalaminya? Dan Bapak Ibu, kebanyakan kita orang Kristen ini tidak menjadi satu kegelisahan di dalam diri kita. Ya. Kita rasa-rasa aman saja, ya. Padahal kalau kita lihat keadaan dunia saat ini, Bapak Ibu, tidak baik-baik saja. Kita lihat di negara luar sana, Israel dan Palestina terus perang. Kita nggak tahu di Indonesia. Selagi waktu Tuhan masih memberikan kesempatan, kita harus memberitakan Injil. Kalau kita tidak sekolah teologi, ada firman Tuhan. Ini kita dengan bebas bawa kemana-mana. Bahkan ada di HP kita, bisa di-download. Tetapi masih banyak orang Kristen yang belum mengalami Tuhan. Ini masalahnya Bapak Ibu. Apa yang kita mau sampaikan kalau kita tidak punya? Contohnya, ada seseorang yang datang minta makan kepada saya di rumah. Terus saya tidak punya apa-apa. Saya mau kasih dia apa?
Ya. Jadi kita diminta untuk mempersiapkan diri kita. Ada firman Tuhan yang kita punya masing-masing. Ya. Di HP kita ada. Ya, tergantung yang mau download Alkitab di dalam HP-nya bagus, tapi yang nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi kita punya. Ya. Ini yang harus kita pakai, kita lengkapi diri kita, kita baca. Supaya Bapak Ibu, ketika orang mempertanyakan iman kita, kita bisa menjawabnya. Contohnya, kalau kita ditanya, kalau kamu mati masuk surga, kalau kamu mati apakah kamu masuk surga? Kamu jawab apa? Kita jawab apa? Kita bilang iya, masuk surga. Alasannya apa? Jadi Bapak Ibu, pemberitaan Injil itu tidak hanya diberitakan, tetapi kita harus mau memberikan diri untuk mengalami Injil itu. Ya. Dan yang keempat, pemberitaan Injil itu tidak menjadi isu penting lagi. Ya, mungkin di orang tua yang sudah umuran gitu, mungkin Injil ini masih menjadi isu yang penting bagi mereka. Tetapi untuk anak-anak muda yang kayak saya ini ya, yang lahir zaman milenial ya, pemberitaan Injil itu bukan isu penting lagi. Ya, dikatakan sesuatu hal yang jadul. Bahkan banyak anak muda orang Kristen yang mempertanyakan Tuhan itu ada enggak? Ya. Mereka akan bertanya, kalau Tuhan ada, kenapa saya sakit? Saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman pemuda, kebanyakan di sini ada banyak pemuda ya. Mari kita menjangkau ya, generasi kita. Jangan sampai mereka terhilang karena kita tidak membagikan Injil bagi mereka. Tugas kita itu memberitakan untuk mereka bertobat atau tidak bertobat, itu urusan Roh Kudus. Mereka bertobat itu bukan urusan kita. Ya. Urusan dia bertobat itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan kita. Kita hanya diminta untuk memberitakan, menunjukkan teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita mati, Tuhan bertanya, apakah kamu sudah melakukan tugasmu? Sudah. Nanti ketika kita mati, Tuhan tanya, apakah kamu sudah melakukan tugasmu? Kita tidak bisa jawab apa-apa karena kita tidak melakukan tugas yang Tuhan berikan mandat itu. Tuhan tidak bertanya kalau kita mati, berapa banyak mobilmu? Ya, berapa banyak rumahmu? Tuhan tidak tanya itu, teman-teman, Bapak Ibu. Enggak. Karena itu Tuhan punya semuanya. Jadi apa yang kita miliki semuanya ini itu punya Tuhan. Kita tidak dapat menyombongkan diri kita. Jadi kalau saya punya mobil, saya punya rumah, itu adalah sarana supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sarana yang menunjang kita untuk memberitakan Injil. Karena Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang sungguh-sungguh melayani dia itu untuk meminta-minta. Bapak Ibu lihat nggak, ada nggak anak-anak pendeta yang minta-minta begini? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada Bapak Ibu, itu dipertanyakan, tanda tanya besar. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Jadi kita harus memberitakan Injil. Yang kelima, tidak mau diusik orang lain atau takut bersaksi tentang iman. Terkadang kita tidak mau orang mempertanyakan iman kita. Diam aja lah, cari aman. Ya, yang penting saya tidak ditanya-tanya gitu. Diam. Kalau ditanya kamu orang Kristen atau ini, iya orang Kristen. Terus enggak, saya diam aja gitu. Ini yang membuat Injil tidak diberitakan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata dalam Matius 10 ayat 36. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini firman Tuhan yang katakan. Ada banyak nyawa-nyawa yang kita pertahankan, Bapak Ibu. Nyawa di sini bukan bisa ego kita, ya, egois, kita ego gitu ya. Hobi kita, karena saya hobi main bola hari Minggu, saya nggak usah pergi ke gereja lah, gitu ya. Ingat kata firman Tuhan, ia akan kehilangan nyawanya. Kita hidup di dunia ini hanya sekali saja, bukan seperti kucing yang punya nyawa banyak ya. Kucing jatuh dari lantai 4 tidak langsung mati. Kalau kita bisa patah kaki dan langsung mati. Ya. Kita hidup di dunia ini hanya sekali saja. Jadi kita mempergunakan waktu ini dengan semaksimal mungkin. Kita tidak mau kan kalau kita pulang ke surga, pulang mati, kita masuk mana gitu kan? Tidak mau kan? Kita ingin semuanya ke surga. Tapi apa yang kita buat selama kita hidup di dalam dunia ini? Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Kata Rasul Paulus, ya, dia kehilangan nyawanya karena pemberitaan Injil. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kisah Rasul pasal 9, di sana menceritakan perjumpaan sebelum Rasul Paulus dinamai Rasul Paulus, dia adalah Saulus, ya. Dia adalah seorang Yahudi yang taat terhadap hukum Taurat. Bahkan dia menguasai semuanya ini, ya. Ketika dia mendengar bahwa ada anak-anak Tuhan yang berkumpul seperti kita, Bapak Ibu, pasti dia akan datang dan akan menganiaya mereka. Ya, ketika dia dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, di sana kita melihat bahwa Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan kita? Tidak ada. Kalau dia mau pakai kita, ya, tidak ada satupun yang bisa melawan dia, menghalangi dia. Orang tua kita pun tidak ada yang bisa menghalangi dia. Ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semua yang dia miliki dia katakan sampah. Tapi manusia pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu, apa yang dia miliki dia katakan bahwa ini adalah kerja keras saya. Bahkan dia menantang Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Rasul Paulus katakan dia bukan siapa-siapa. Sehingga dia katakan bahwa pemberitaan Injil adalah keharusan bagiku. Dia katakan ini bukan tanpa alasan. Karena Rasul Paulus sangat mengasihi Tuhan. Dia sadar bahwa sebelum dia mengenal Tuhan, dia bukan apa-apa. Ketika dia mengenal Tuhan, dia menemukan harta yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Ini yang harus ada di dalam diri kita masing-masing. Jangan kita puas dengan keadaan kita sekarang ini, ya. Jangan kita hanya berstatus orang Kristen, tetapi kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terkadang saya lihat kita ini orang Kristen terlalu sombong. Sering berkata kalau saya mati langsung masuk surga. Tetapi dia tidak berpikir selama saya hidup di dunia, saya buat apa? Ini yang membuat kita terlalu sombong. Dan kita lupa bahwa Tuhan mau kita memberitakan Injilnya. Rasul Paulus saja yang sudah siap rela mati bagi Tuhan, ya. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 27 di sana berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri
ditolak. Artinya bahwa Rasul Paulus melatih dirinya setiap hari, setiap menit, setiap detik dia menjaga kekudusan hidupnya supaya dia berkenan kepada Bapa di surga. Dia bukan hanya berstatus sebagai orang Kristen, tetapi dia menjaga dirinya supaya dia tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Karena dia takut. Jangan dia berapi-api memberitakan Injil, tetapi dia ditolak. Kalau kita baca dalam Matius pasal 7 Bapak Ibu, di sana firman Tuhan katakan, di akhir zaman akan ada banyak orang yang akan berseru, Tuhan, 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 bukankah aku menginjil demi namamu? Aku bernubuat demi namamu? Tetapi Tuhan katakan, nyala kamu, hai pembuat kejahatan. Tapi orang yang menerima kerajaan Allah adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi saya mengajak kita pada pagi hari ini, jangan kita berhenti di status sebagai orang Kristen. Rasul Paulus katakan, ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan yang katakan ini adalah orang yang sudah benar-benar memang mengalami Tuhan. Jangan kita katakan, terkadang orang mengambil moto ini sebagai motonya, ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan sebuah kesalahan. Tetapi kalau kita selama hidup kita tidak hidup untuk Kristus. Tapi kebanyakan seperti ini. Orang kalau tidak hidup di dalam Kristus, kita lihat akhir hidupnya Bapak Ibu, ketika dia menghadapi kematian, dia bukan santai, bukan. Dia ketakutan. Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat, ya, kalau orang yang tidak hidup di dalam Tuhan ketika menghadapi kematian, dia pasti ketakutan. Jangankan menghadapi kematian, dia punya sakit yang tadinya dia berjaya, contohnya anak muda, ya, dia punya semua hal. Ketika dia dapat penyakit, dia mulai rajin datang ke gereja cari Tuhan, minta doa gembala, Bapak Gembala tolong doakan saya sakit ini. Jangan sampai seperti itu baru kita semangat. Jangan Tuhan pukul kita baru kita semangat, jangan. Ya. Jangan tunggu itu. Mulailah dari sekarang. Dan Tuhan mau ketulusannya Bapak Ibu. Ya. Tuhan mau ketulusan karena Tuhan tahu hati kita, ya. Saya tidak bisa menyelami hati Ibu Gembala, nggak bisa. Bapak Ibu tidak bisa melihat hati saya. Tuhan yang menilai saya. Jadi kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mau hati kita itu tulus kepada Dia. Seperti Rasul Paulus, ya, seluruh hidupnya direnggut oleh pemberitaan Injil. Ya, Rasul Paulus ini bukan orang miskin loh, Bapak Ibu teman-teman. Dia bukan orang miskin. Dia adalah orang Yahudi yang terpelajar. Dia kalau di sekarang ini kalau kita sebut dia itu adalah profesor, mungkin lebih dari profesor juga. Tetapi dia kata ketika dia mengenal Tuhan, dia anggap itu semuanya sampah. Dia di hadapan Tuhan itu nol. Jadi kita tidak boleh sombong, ya. Kita di hadapan Tuhan itu nol. Kita ini titik yang paling kecil. Kita nggak boleh sombong. Jangan sombong. Kalau kita punya apa-apa jangan sombong. Coba Bapak Ibu, saya sering dengan istri penelitian, kan. Kami dua ngobrol-ngobrol. Istri saya bilang, kok telinga saya gatal? Iya, karena ada tai telinga. Saya bilang kayak gitu. Jadi kita ini adalah tai. Saya bilang, kita ini adalah tai. Mata kita penuh tai, telinga kita penuh tai, hidung penuh tai, ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita secantik apapun,
dibilang Miss Indonesia, ya, kita tetap manusia yang tidak punya apa-apa. Jadi jangan sombong. Kita tidak boleh sombong karena Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Mungkin saat ini kita tidak tidak kena batunya. Tetapi satu ketika kalau kita tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan, kita akan menerima batunya. Karena Tuhan itu punya kesabaran. Kalau teman-teman baca Perjanjian Lama, ya, Tuhan itu penuh kasih loh. Kalau kita baca Perjanjian Lama, Tuhan bilang bunuh, bunuh. Ya, hanya di Perjanjian Baru aja itu Tuhan sudah tidak lagi memusnahkan umatnya. Coba teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman baca di Kisah Nuh. Ya. Tuhan menyesal terhadap semua ciptaannya. Jadi kita di zaman Perjanjian Baru ini adalah zaman yang penuh dengan anugerah. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan nanti kalau kita sudah di rumah sakit baru bilang, Tuhan tolong sembuhkan saya, nanti setelah saya sembuh saya mau melayani Tuhan. Itu namanya kita menipu Tuhan. Jangan seperti itu. Selagi kita masih punya kekuatan, pakai kekuatan itu untuk melayani Tuhan. Pakai kekuatan itu untuk memberitakan Injil. Contoh ilustrasi terakhir, kita melihat seorang perempuan Samaria yang di sumur Yakub. Siang hari dia datang pergi timba air, ya. Kalau teman-teman baca Alkitab, di sana Yohanes pasal 4, ketika Tuhan menemui dia, ya, perempuan itu adalah perempuan yang memiliki 5 suami. Kalau di sini dibilang apa? Dia berselingkuh, ya, dia berbuat dosa, ya. Tetapi ketika Tuhan melayani dia, dia tidak mengeraskan hatinya. Dia membuka hatinya sehingga perempuan Samaria itu dapat mengalami Tuhan. Ini inti dari pemberitaan. Kita harus membuka hati kita, ya, supaya kita itu mengalami Tuhan. Dari perempuan Samaria ini kita melihat dia membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Kalau mau dipikir-pikir untuk zaman sekarang, ya, kalau kita melihat, kalau dia punya suami 5, terus dia pergi memberitakan Injil, orang percaya nggak? Enggak kan? Tetapi karena dia benar-benar mengalami Tuhan, Bapak Ibu, apa yang dia katakan itu diurapi oleh Tuhan. Akhirnya banyak yang datang memberikan dirinya kepada Tuhan. Jadi tugas kita, Bapak Ibu, memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Kita harus mulai dari keluarga kita, ya. Jangan kita muluk-muluk pergi ke Afrika atau ke luar rumah kita. Jangan. Mulai dari keluarga kita. Kita harus cek keluarga kita. Atau kita sendiri. Jangan-jangan kita sendiri yang belum menerima Injil itu. Mungkin setiap minggu datang ke gereja, tapi kita tidak menerima itu, ya. Jadi kita mulai dari diri kita, keluarga kita, baru kita keluar ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini Bapa, kami sangat mengucap syukur karena Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami tidak berhenti di status sebagai orang Kristen, tetapi kami punya roh yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil-Mu. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba dan jemaat-Mu GKI Marturia meminta kepadamu, Tuhan, urapi kami dengan perkataan-Mu, supaya kami bisa
dengan berani menyampaikan Injil. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus akan terus mengingatkan kami supaya kami bernyala-nyala di dalam firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas firman-Nya. Sudah berarti kita akan memberikan persembahan. Saya bagi dan bertugas sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan firman Tuhan dalam Lukas 6:38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang akan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Yang pagi hari ini kami anak-anakmu bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan, nafas yang masih Kau berikan kepada kami. Tiba saatnya pada ibadah pagi hari ini kita memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang memberi dapat membantu pekerjaan di sini ya Tuhan, dan memperluas kerajaan di tempat ini Bapak. Dalam nama-Mu kami siap memberi. Kami selalu seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kita pujian segala puji syukur.
kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami rindu supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Bantu kami Bapa di surga untuk kami bisa hidup kudus, agar kami layak di hadapan. Dan pada pagi hari ini Bapa, hamba mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat-Mu, jemaat GKI Marturia. Bapa, jemaat ini adalah milik Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun jemaat-Mu ini sampai mereka menemukan Engkau di dalam diri mereka masing-masing. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Pak Melkior beserta keluarga, istri dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam pelayanan mereka kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya mereka dapat terus bersemangat, giat di dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah menuntun beliau untuk ada di dalam jemaat ini. Dan Tuhan terus akan menolong beliau dan memimpin keluarga Pak Gembala di tempat ini, supaya mereka dapat sama-sama bertumbuh dengan jemaat Tuhan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak dari Pak Gembala yang sudah bekerja, yang belum bekerja, maupun yang sedang pendidikan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka supaya anak-anak dari Pak Gembala ini dapat menjadi saksi di tempat di mana Tuhan menempatkan mereka. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan baik. Kami juga berdoa untuk Pak Gembala yang sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan Engkau menjamah bagian tubuh yang sakit, supaya beliau boleh sembuh dan beliau terus bersemangat melayani Tuhan. Kami mendoakan istrinya supaya istri Pak Gembala terus menemani, mendampingi Bapak Gembala dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang sudah bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan, talenta yang mereka punya Tuhan, supaya mereka dapat memberikan hidup mereka sepenuhnya untuk melayani Tuhan lewat pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Kami pun berdoa untuk anak-anak di dalam jemaat-Mu ini yang masih studi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, supaya mereka bukan hanya menjadi siswa maupun mahasiswa yang biasa-biasa saja Tuhan, tetapi mereka menjadi orang yang luar biasa, sehingga kehidupan mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami pun berdoa untuk pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan terus berkati. Kami juga berdoa untuk pelayanan kategorial di dalam jemaat-Mu ini, mulai dari perkarya, perkawan, remaja, sekolah minggu. Tuhan memberkati, kiranya melalui wadah pelayanan ini iman jemaat semakin bertumbuh. Kami pun berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk anak-anak muda di dalam jemaat-Mu ini Tuhan, yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan menuntun mereka, supaya mereka menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang dari Tuhan, supaya mereka tidak membabi buta di dalam mencari pasangan hidup, tetapi mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Yang sudah berkeluarga, Tuhan terus taruh cinta-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya cinta Kristus dipenuhi di dalam keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami, menjagai kami, supaya kami terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan juga sebentar masih ada ibadah doa puasa. Kiranya Tuhan memberkati supaya ibadah ini memuliakan nama Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan mulai dari siang ini sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita dan bawalah berkat Tuhan. Kasih dan perlindungan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita sampai Tuhan datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita kembalikan kepada Ibu Gembala. Ibadah kita telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.